Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta workshop pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Di sini kita akan melanjutkan materi tentang aset. Di sini nanti kita akan membahas seluk-beluk tentang aset dan cara penggunaannya. Oke, langsung saja kita mulai. Aset. Nah, pengertiannya aset adalah semua kebutuhan atau bahan-bahan yang akan digunakan dalam MPI atau media pembelajaran interaktif berupa objek. Dengan kata lain, aset yaitu aspek dari MPI yang akan direferensikan oleh beberapa komponen atau aset itu sendiri sebagai penunjang pembuatan MPI. Aset dapat berupa file-file seperti gambar, model 3D, suara, dan lain-lain pada perancangannya. Semua file-file tersebut berada pada folder aset yang berada pada satu folder project yang kita buat. Nah, ini harusnya kita jadikan satu folder aset. Hal tersebut untuk memudahkan kita dalam mengelola aset. Aset dibagi dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk eksternal, ini kita perlu mengimport semua data dari luar aplikasi. Contohnya 3D model, tekstur, sound effect, dan script. Sedangkan untuk aset internal biasanya sudah tersedia di dalam softwarenya. Nah, di sini software yang kita gunakan adalah PowerPoint. Nah, di sini aset ada 3 di sini yang akan kita gunakan, yaitu gambar, suara, dan video. Oke, gambar. Gambar ini ada kita bagi menjadi 3 macam, yaitu background. Nah, adalah sesuatu yang dapat berupa warna, corak, maupun media yang menjadi latar belakang suatu hal. Tujuan background sendiri adalah untuk menciptakan suasana hingga memperindah. Nah, gambar kemudian ada gambar karakter. Itu adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk sebuah karakter ini bisa karakter seseorang atau hewan dan lain sebagainya, atau kartun gitu ya. Kemudian tombol. Nah, di sini tombol juga kita bisa menggunakan gambar ya. Tombol di sini dalam bidang komputer kadang dikenal sebagai tombol perintah atau bahasa Inggrisnya command button, atau tombol tekan atau push button, merujuk kepada setiap elemen kontrol grafis yang memberikan cara mudah kepada pengguna untuk memicu sebuah peristiwa, seperti mencari query di mesin pencari atau berinteraksi dengan kotak dialog. Nah, seperti yang saya gunakan di atas ini ada 3 tombol, lalu di bawah ini ada tombol suara, di sini ada tombol preview dan previous dan next ya. Nah, kemudian kita lanjut suara. Suara di sini juga ada 3 macam yang akan kita gunakan, yaitu background, penyulihan suara, lalu narasi. Nah, background bersifat sebagai suatu latar atau suara pengantar, maka sifatnya pun adalah menambah kesan suasana emosi yang dibangun. Misalnya kesan yang dibangun adalah ceria atau menyenangkan, maka background yang diputar pun harus selaras dengan kesan yang hendak dibangun tersebut. Nah, misalkan mau membuat MPI tentang ABC atau 1, 2, 3 seperti yang saya buat, itu backgroundnya pun background yang ceria untuk anak-anak. Lalu misalkan Bapak Ibu ingin membuat MPI tentang luar angkasa, ya nuansanya seperti di luar angkasa. Nah, seperti itu. Kemudian penyulihan suara atau yang dikenal dengan istilah sulih suara atau istilah kerennya dubbing atau looping,
merupakan proses merekam atau menggantikan suara untuk suatu tokoh karakter. Nah, di sini misalnya kita akan membuat karakter yang berbicara, maka kita harus membuat suara untuk karakter tersebut. Itu disebut dubbing. Nah, lalu selanjutnya suara narasi. Nah, adalah sebuah penjelasan kepada pembaca atau pengguna bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Nah, misalkan kita ingin membuat MPI, kita juga perlu membuat narasi yang cocok untuk MPI yang kita buat. Lalu selanjutnya aset video. Nah, video merupakan teknologi pengiriman sinyal elektronik. Video merupakan teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Aplikasi umum dari sinyal video yaitu seperti televisi. Namun juga bisa juga digunakan dalam aplikasi lain di dalam bidang teknik, saintifik, produksi, dan juga keamanan. Berdasarkan bahasa, kata video ini berasal dari kata Latin yang artinya saya lihat. Nah, jadi nanti selain gambar dan suara, Bapak Ibu juga bisa menggunakan video sebagai bahan untuk MPI. Nah, misalkan nanti kita masukkan video tentang anak yang ingin bernyanyi. Nah, seperti itu. Kita dapat menyelingi video-video yang bermanfaat di dalam MPI kita. Nah, lanjut. Cara mendapatkan aset. Nah, Bapak Ibu harap mengusahakan ini untuk mendapatkan aset yang bebas royalti atau free royalty. Ini supaya Bapak Ibu nanti terhindar dari penyalahgunaan hak cipta. Nah, karena kalau kita melanggar hak cipta, ini juga kita termasuk melanggar hukum. Jadi untuk menghindari hal tersebut, suatu saat kita bisa dituntut, kita harus dari awal sudah menanamkan untuk menggunakan segala sesuatu yang free royalty. Hal ini juga harus kita terapkan kepada anak didik atau siswa kita supaya mulai dari awal itu tidak pernah melanggar hak cipta, karena itu juga namanya melanggar hukum. Nah, oke, lanjut. Untuk mendapatkan aset, kita dapat membuat sendiri dan juga download. Nah, membuat sendiri ini untuk aset gambar, ini dapat menggambar. Untuk aset suara dan video, ini dapat membuat rekaman. Nah, dari handphone, smartphone sekarang kan bisa digunakan untuk rekam suara maupun rekam video. Nah, kemudian download. Nah, download kita dapat mendownload gambar dari Google, nah, bisa google.com, lalu dari website Pixabay, lalu website lain Freepik, lalu drawkit.io, iradesign.io, dan lain sebagainya. Masih banyak jika Bapak Ibu mencarinya di internet. Banyak sekali website-website yang membagikan gambar-gambar gratis dan tentunya bebas royalti. Kemudian suara kita dapat mendownload yang bebas royalti itu ada di youtube.com/audiolibrary. Nah, ini bebas untuk dipakai. Kemudian dari bensound.com ini juga dapat mencari yang bebas royalti. Atau jika ingin menggunakan royaltinya, kita harus membayar ya Bapak Ibu, membayar royaltinya. Kemudian video ini bisa kita unduh dari youtube.com dengan kata kunci tentu saja free royalty ya. Karena nanti kalau kita sembarangan download itu nanti tentunya akan kena hak cipta atau royalty. Nah, kemudian dari situs lain videvo.net. Nah, itu adalah tempat-tempat untuk mendownload aset. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan bagaimana cara menambahkan aset-aset ini ke dalam MPI yang akan kita buat. Oke, Bapak Ibu.